membahas ciri-ciri gaya atau bentuk bonsai yang bagus apabila dipasang batu atau ditanam di batu ya. Nah, salah satunya termasuk ini bonsai ylang-ylang ini. Jadi bonsai ylang-ylang ini kenapa saya pasang batu? Jadi kalau saya pasang batu dengan gaya seperti ini, dia akan lebih nampak kokoh ya, nampak indah, nampak kokoh, nampak kekar ya. Jadi di samping itu, di lain itu juga, jadi bonsai ylang-ylang ini saya pasang batu. Jadi kita melihat dari ciri fisiknya ini, jadi kriteria dan bentuknya ini ya. Bonsai ylang-ylang ini memiliki kaki yang lebek ya, istilahnya bogel ya, seperti bogel gitu. Jadi dia menggembung. Nah, ciri-ciri menggembung ini biasanya bonsai itu sering tumbuh di batu. Itu salah satu ciri-ciri bonsai yang kakinya menggembung ya. Di samping itu, jadi gaya gantungnya itu seperti di atas tebing atau jurang ini, di alamnya itu lebih kuat, jadi memiliki gerakan atau dia punya nilai seni yang indah. Nah, ini tadi sudah saya pasang batu ya, jadi nanti tinggal kita menutup lubang-lubang kecil ini. Nah, ini posisi bonsai ini saya pasang batu, posisi kondisi masih di ground ya kemarin. Jadi kondisi akar ini masih liar, jadi belum saya pangkas ya. Mungkin saya pangkas itu, tapi ini ada yang masih belum saya pangkas akarnya. Nah, sambil menunggu perkembangan jadinya agar cepat, nanti kita ground. Nah, bonsai ylang-ylang ini saya pasang batu, jadi kondisi dia akar-akar ini masih liar ya, seperti ini. Nah, ini masih menancap di tanah. Nah, ini nantinya akan kita potong lagi, kita tahap. Nanti kalau sudah yang atas-atas ini sudah keseimbangannya atau sudah melalui anak cabang dan perantingan ya. Nah, ini nanti kita ground lagi ya. Nah, ini juga akar bisa menempel ini. Kita bisa mengatur akar-akar yang akan kita keluarkan dan kita masukkan. Masih banyak ciri-ciri atau gaya bonsai yang dia akan lebih indah jika kita pasang batu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini gaya cascade ini. Ini apabila kita pasang batu juga dia akan tampak indah ya. Dia seperti menggantung di atas tebing atau di tanah yang tinggi dan bawahnya jurang ya. Ini kalau kita pasang batu juga akan karakternya lebih kuat ya. Seperti ibaratnya, jadi sosok di alamnya dia kuat. Biasanya kalau tanaman tumbuh cascade seperti ini di alamnya itu dia tumbuh di tanah yang tinggi dan menjulur ke bawah ya. Nah, bawah itu mengejar air atau angin biasanya, jadi aliran angin juga. Jadi nanti ini juga akan, batu ini juga akan ada miringnya ke sini ya, ada lekuknya miring ke sini. Nah, kenapa pohon ini bisa ke sini ya? Mungkin batu ini tinggi ya, tumbuh di dataran yang sangat tinggi, terus dia sini itu lebih ada ruang untuk udara atau air atau ketinggian itu ya. Jadi sini ada tekanan batu yang tinggi, makanya pohon bisa ke sini. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan kondisi di alamnya. Jadi memasang batu itu tidak salah-salah ya, kita sesuaikan dia kondisi di alamnya, seperti dia hidup di alamnya ya. Jadi kalau sudah kita bisa mengepaskan kondisi hidup di alamnya, jadi lebih dilihat akan lebih indah, lebih berkarakter ya.
Jadi tidak, istilahnya tidak kaya lah. Jadi logika di alamnya ada. Nah seperti ini, kalau batu ini saya bikin kotak seperti ini kan ya kurang bagus ya. Jadi tidak ada ruang-ruang, tidak ruang kedalamannya tidak ada. Batu pun ini juga miring. Kalau ini saya kasih di sini ya juga kurang luas lah. Seandainya pohonnya natural, formal, tegak ya kita memasang batunya. Kalau dikasih batu yang seperti ini kan tidak bagus ya. Jadi kita kasih batu yang datar aja. Seperti dia tumbuh di batu dengan medan situasi yang luas atau tanpa ada gangguan ya. Jadi nggak ada benturan, nggak ada tekanan dari belakang atau dari samping atau di depan. Jadi kalau pohon natural, dia hidup natural, pasti dia di kanan kiri belakang depan tuh tidak ada gangguan, tidak ada tekanannya. Makanya batu kita bikin datar aja, bikin datar. Kalau ini bonsai ini miring ke sini, pasti dia ini mengejar sinar atau mengejar angin atau mengejar, dia itu di ada ruang di ketinggian ya. Di sini itu lebih tinggi atau lebih datar ya. Kalau di sini mungkin ini jurang, tebing ini jurang, ini diibaratkan jurang ya. Makanya pohon itu mencari ruang yang banyak angin, banyak sinar. Jadi dia condong ke sini. Nah, kemarin ada teman-teman yang nanya soal ya, jadi bonsai dipasang batu itu nantinya batu bisa pecah atau tidak lah. Tergantung kita memasang batu itu tujuannya itu pembesaran atau barang sudah akan segera siap tampil atau masih sedang ya. Jadi kalau kita bonsai seumpama bonsai asem yang tekanannya akarnya kuat, kita pasang batu waktu kecil, bonsai asem itu dibesarkan sampai segini ya, otomatis batu akan pecah ya, tertekan akar yang kuat tadi. Seperti pikes, jenis pikes, kita pasang batunya kecil atau tipis ya, itu pada masa pembesaran dia akhirnya tetap pecah ya, tertekan akar ya. Kalau seperti ini, bonsai ini sudah minimal setengah jadi lah ya. Setengah jadi, terus kita setting akar-akar ini masih di dalam itu ada kelonggaran, jadi suatu saat tekanan dia untuk membesar itu lebih kecil ya. Soalnya ini juga sudah ada tahapan akar ya, otomatis akar itu kalau ditahap dia akan mengurangi pertumbuhan yang cepat ya. Nah itu kalau kita lagi masa pembesaran, otomatis akar kita lepas, kita los ya, belum saat kita tahap. Nah, otomatis dia akan membengkak, ini pohon ini membengkak, dia bisa menekan batu yang kita pasang tadi. Kedua, ciri yang kita pasang batu itu yang akan nampak indah itu bonsai yang jadi bonsai formal natural ya. Bonsai natural yang dia memiliki kaki yang tidak sempurna ya. Dia memiliki kaki yang tidak sempurna, dengan kita pasang batu dia akan nampak lebih kokoh, lebih berkarakter, jadi nampak lebih, dia tumbuh itu lebih kokoh, kekar. Itu salah satunya ya untuk bonsai yang formal atau natural. Terus ketiga, bonsai yang punya kaki yang panjang-panjang seperti ini. Nah, jadi punya kaki yang mencengkram lah istilahnya, mencengkram tapi tidak datar ya, dia menjulur ke bawah, panjang ya. Nah ini nanti kalau kita pasang batu, kita tonjolin akar-akarnya, jadi seperti kelihatan mencengkram batu ya, seperti pohon fikes hidup di tanah bebatuan ya. Nah itu contohnya seperti itu, dia akan mencengkram, kekar gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri bonsai yang akan tampil indah ketika kita pasang batu ya.
Jadi nanti setelah kita pasang batu akan kita ground untuk mempercepat pertumbuhannya. Suatu saat kalau ini sudah meranting, sudah siap kita angkat ke pot, kita tahap dulu akar-akar ini. Kita tahap itu kita pangkas bergantian ya. Jadi akar satu ini kita pangkas dulu, kita tutup media lagi, nanti berikutnya ini. Jadi agar menghindari stres dia ya. Nah, ini akan kita tambahi sedikit. Ini masih batu ini belum selesai ya, pemasangannya belum finish. Nah, ini nanti batu ini masih banyak yang kita membenahi ya, kita tutup lubang-lubang ini nantinya akan kita benahi. Jadi ini masih belum finishing ya, minimal kita sudah, jadi posisi geraknya ini, posisi berdirinya kita sudah paskan. Nantinya kita tinggal menutup kecil-kecil ini. Nah, seperti akar yang di atas ini nantinya akan kita potong ya. Setelah akar yang di dalam-dalam ini nanti dia sudah tembus ke bawah ya, sudah membuat serabut baru. Ini kita potong. Ini kurang enak ini ya. Ini sudah saya semen ya. Jadi saya kasih semen campur pewarna. Jadi untuk pemasangan batu sendiri kita tidak asal-asalan ya. Jadi kita melihat posisi kaki, gerak dasar, gaya, itu kita harus bisa menyesuaikannya ya. Seandainya ini pohon ini selenteng ya, jadi dia miring, makanya batunya pun juga ikut miring ya, seperti ini. Jadi kalau batu ini lurus kan kurang luwes ya. Jadi kalau sudah kita bisa mengepaskan kondisi hidup di alamnya, dilihat akan lebih indah, lebih berkarakter ya. Jadi tidak, istilahnya tidak kaya lah, logika di alamnya ada. Nah, ini belum finishing ini ya, belum selesai kita pasang batu. Minimal kita sudah dapat posisi pohon, sketsa batunya, kita sudah setting batunya, sudah kita pasang dengan pas ya. Nah, ini tadi sudah saya semen ini. Ini sudah saya semen campur pewarna. Nah, ini juga saya semen. Nah, ini juga saya semen tadi ini. Nantinya dia akan bisa berubah warnanya nanti kalau kita. Bonsai ini sudah nggak banyak membesarkan, jadi kita pasang batu, kemungkinan nanti untuk tekanan besar bisa memecahkan batu itu kecil ya, apalagi kalau batu kita semen.